Selamat malam saudara. Perlambatan atau kontraksi ekonomi yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia membutuhkan aksi dan kebijakan cepat dan terukur. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan kemudian meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional untuk mengurangi dampak pandemi virus corona di bidang ekonomi yang tentunya juga berkaitan dengan bidang lainnya seperti salah satunya di bidang pendidikan. Malam ini kita akan berbincang bersama staf khusus Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasanugraha dalam Dialog Indonesia Bangkit bersama saya, Oki Satrial. Langsung kita sapa, selamat malam Pak Kunta. Selamat malam Mas Oki. Terima kasih Pak sudah bergabung. Semua. Siap. Baik, Pak Kunta, kita bicara mengenai pemulihan ekonomi nasional. Apa sebetulnya Pak yang disebut dengan pemulihan atau program pemulihan ekonomi nasional ini? Gini Mas ya, jadi yang disebut sebagai program pemulihan ekonomi nasional itu adalah semacam paket kebijakan atau stimulus pemerintah yang digunakan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Ini kenapa kita perlu program pemulihan ekonomi nasional, karena kalau pada kondisi saat ini kita memang perlu kebijakan yang extraordinary karena adanya pandemik yang dimulai dari sisi kesehatan. Untuk itu, karena kita ada persoalan di kesehatan yang ada pandemik ini, kemudian menjalar kepada ekonomi karena belum ada obatnya dan juga ini sangat menyebar dan menimbulkan kematian, maka ada PSBB. Dengan PSBB tadi, akibatnya ekonomi terkena. Maka pemerintah perlu melakukan stimulus Mas ke ekonomi. Jadi dari demand dan dari supply. Demand-nya membantu masyarakat, golongan menengah ke bawah, dan dari sisi supply-nya produksi, dari sisi dukungan dunia usaha. Itulah disebut dalam PEN itu Mas, untuk membuat ekonomi kembali bangkit karena adanya pandemi ini. Gitu. Baik, artinya pemulihan ekonomi nasional tanpa mengenyampingkan sektor kesehatan yang juga sangat penting begitu ya Pak ya. Keduanya berjalan dengan beriringan begitu. Betul. Dari kesehatan, dari dukungan masyarakat dan juga ke dunia usaha. Dan kemudian juga hal ini menjadi dasar dibentuknya Satgas Pemulihan dan juga Transformasi Ekonomi Nasional, Pak Kunta. Betul Mas. Apa sebetulnya tujuannya Pak dibentuknya Satgas ini? Ya, sebenarnya Satgas ini kan dibentuk melalui PP ya, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020. Idenya adalah karena program-program PEN ini adalah lintas unit kementerian lembaga, bahkan di luar kementerian lembaga juga termasuk Pemda dan lain-lain, maka perlu ada koordinasi dan sinergi sehingga program-program stimulus yang kita sudah lakukan atau sudah direncanakan itu bisa berjalan lancar dan juga terkoordinasi. Itu Mas secara garis besar. Baik. Pak Kunta, sedikit bicara mengenai kontraksi ekonomi. Kita tahu di kuartal 2 dan 3 kita mengalami pertumbuhan negatif, artinya ada banyak sektor yang kemudian terdampak akibat perlambatan ekonomi ini. Apa yang menjadi dampak paling nyata yang saat ini kita hadapi Pak terkait dengan kontraksi ekonomi ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, ekonomi kita itu kan sebenarnya dari sisi pandeminya sendiri COVID, kita kan mulai di kuartal ya bulan-bulan Maret gitu ya. Dan kita tadi saya sampaikan, kita melakukan PSBB yang mengakibatkan orang itu susah untuk bergerak gitu. Ada pembatasan-pembatasan. Ya pasti mereka yang biasanya bekerja, mereka yang biasanya membuka jualan atau dia membuka toko dan lain-lain itu berhenti semua. Sehingga yang terkena adalah masyarakat yang di bawah. Dan ini karena masyarakat bawah ini termasuk UMKM itu merupakan 60% dari perannya ya, 60% dari produk domestik bruto kita, akibatnya ekonomi kita juga terganggu, gitu kan? Dan ini akan berakibat pada kondisi perekonomian kita yang mulai
saya katakan itu terkontraksi gitu ya, atau melemah. Dan kalau itu sudah terjadi akan berlangsung lama, itu akan menuju ke financial sector gitu. Ini kondisi saat ini memang yang kita lihat saat ini, kita mengatakan bahwa hampir semua masyarakat terkena dampaknya. Tidak hanya di bawah, tapi semua orang sampai ke level yang di atas pun. Dan termasuk dunia usaha juga semua, tidak hanya UMKM, tapi juga industri dan juga korporasi. Sehingga semuanya terkena, Mas. Beda dengan kondisi saat tahun 98 atau 2008. Saat ini semua terkena. Tapi dengan kondisi tadi, kita ingin bahwa pelemahan itu hanya atau bentuknya itu V-shape gitu. Artinya di kuartal 2 itu ekonomi yang terkontraksi sangat dalam, minus 5,3%. Dan tidak cuma Indonesia begitu Pak, ada banyak negara lainnya. Dan betul, semua negara mengalami hal yang sama, betul tuh Mas. Semua negara mengalami hal yang sama. Dan sekarang di Q3 kemarin sudah diumumkan oleh BPS, ini kita sudah ada perbaikan, mulai melakukan ada peningkatan gitu kan. Meskipun masih minus 3, tapi ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan semua sektor mengalami pembaikan, kecuali ada beberapa yang pertambangan dan ada 2 sektor kalau nggak salah. Dari sisi konsumsi, dari investasi, semua sudah melakukan pembaikan. Jadi itu semacam kayak V-shape terjadi, gitu Mas. Baik, sedikit bicara mengenai perbaikan ekonomi yang kita harapkan terjadi di kuartal akhir, apa kira-kira penyebabnya Pak? Apakah pelonggaran PSBB yang kemudian sudah diterapkan di sejumlah daerah sehingga ekonomi di Indonesia kembali bergairah, begitu Pak Kunta? Sebenarnya tidak hanya dari sisi PSBB ya, memang orang sekarang mulai merasa confidence, itu yang penting ya. Confidence itu apa ya? Percaya diri bahwa mereka keluar atau mereka melakukan aktivitas itu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Termasuk yang kita lakukan kan 3M itu Mas ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang menurut saya akan menjadi new normal kita gitu, gaya hidup baru kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan upaya untuk ada 3T itu yang tracing, tracking, dan testing. Sehingga mereka yang sakit bisa kita misalnya di clustering gitu kan, siapa sih yang sakit, siapa yang kena, sehingga kita menjadi lebih percaya diri untuk beraktivitas kembali. Itu yang pertama Mas. Ya, dan kedua juga dengan kita memberikan stimulus-stimulus tadi, memberikan program PEN tadi, itu masyarakat sudah mulai melakukan jump start ekonomi gitu, mulai ekonominya itu mulai berjalan kembali. Itu yang terjadi ya. Baik, nanti kami akan lanjutkan perbincangan Pak Kunta. Kita ingin tahu sebetulnya sektor apa saja yang menjadi prioritas dalam program atau Satgas PEN ini dalam menjalankan fungsinya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik.
Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan, kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Awali pagi Anda dengan membuka informasi yang menarik dan menginspirasi. Bersama Klik Indonesia Pagi. Kami sapa siang Anda dengan informasi paling terkini, tersaji lengkap untuk membuka wawasan dan dapat dipercaya dalam Klik Indonesia Siang. Ragam berita aktual, rangkuman kejadian sepanjang hari, kami sajikan dalam Klik Indonesia Malam. Perbaharui informasi Anda bersama TVRI. Virus corona masih ada di mana-mana, terus menyebar di berbagai belahan dunia. Kita harus lebih kuat dan akan menang, asalkan kita mampu menjaga badan. Dengan tetap mengolah rasa, tapi jangan lupa berolahraga. Olahraga, kegiatan rumah tangga, dan memperbaiki yang selama ini tertunda. Olahraga mengajarkan disiplin dan keuletan dalam mencapai tujuan, bukan dengan cara yang instan. Olahraga membuat bugar dan pikiran segar, otot kuat, pikiran sehat melawan korupsi kelas berat. Disiplin menjaga kesehatan adalah kunci dari keselamatan. Karena disiplin adalah juga kunci dari keberhasilan. Kerennya lagi, disiplin diri itu anti korupsi. Air adalah kehidupan, keringat adalah kesehatan, disiplin adalah modal kesuksesan. Jaga hati, jaga diri dari korupsi. Disiplinmu, anti korupsimu. Kembali di Dialog Indonesia Bangkit, kita masih berbicara mengenai perlambatan atau kontraksi ekonomi yang kemudian disikapi pemerintah dengan membentuk program pemulihan ekonomi nasional. Masih bersama kami, staf ahli Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasanugraha. Pak Kunta, tadi kita sudah bicara sedikit banyak mengenai apa program tersebut, pemulihan ekonomi nasional. Berikut kemudian Satgas yang dibentuk oleh pemerintah. Lalu kemudian sektor mana saja Pak yang menjadi fokus dari Satgas ini dalam menjalankan setiap kebijakannya Pak? Ya, sebenarnya kalau tadi saya sampaikan yang stimulus pen kita itu ada sekitar 695,2 triliun Mas ya. Itu terdiri dari 6 klaster. Klaster pertama adalah kesehatan, karena memang sumber ininya kan di kesehatan. Yeah. Di situ ada beberapa upaya yang kita lakukan atau kegiatan. Terutama adalah karena ini adalah pandemi, maka mereka yang sakit karena COVID-19 itu dibiayai oleh negara. Itu yang melalui kesehatan, termasuk insentif nakes, kemudian ada rumah sakit, kemudian untuk Wisma Atlet itu macam kayak isolasi mandiri dan segala macam itu ada di situ. Itu dari sisi kesehatan, Mas. Kemudian kita juga menolong yang dari sisi demand. Dari sisi demand itu ada dua, Mas, melalui perlindungan sosial, dan kedua melalui sektoral Pemda atau kita katakan padat karya gitu ya. Kalau dari perlindungan sosial ini sudah banyak program yang kita berikan yang telah mencakup hampir more than 60% dari penduduk Indonesia. Dari yang program existing maupun program baru. Yang program existing itu seperti program PKH, ya. PKH itu kan program existing, itu sudah mencakup hampir 10 juta keluarga. Kemudian ada bansos sembako yang untuk Jabodetabek dan non Jabodetabek itu ada 10 juta keluarga juga. Berarti kalau di total sudah ada 10 tambah 20 tambah 10 lagi berarti sudah hampir
40 juta. Kalau satu keluarga 4 orang, berarti sudah 160 juta orang, Mas. Di luar juga ada BLT dana desa yang mencakup 8 juta keluarga. Jadi hampir 48, hampir 50 juta keluarga atau hampir 200 juta penduduk kita. Itu yang disisi dari demand, supaya masyarakat di bawah itu masih tetap punya purchasing power atau daya belinya tetap terjaga. Kemudian selain Pelinsros kita juga ada program-program di padat karya yang dilakukan oleh KL, Pemda maupun dari pinjaman daerah itu ya. Kemudian di bawah selain itu kita juga mendukung supply-nya. Supply itu produksi, Mas. Itu dilakukan dengan mendukung UMKM dan terutama dunia usaha ya, UMKM dan korporasi. Itu ada dukungan ke UMKM yang mulai penjaminan, subsidi bunga, dan yang terakhir kemarin baru ada bantuan produktif untuk usaha mikro. Kemudian juga kita ada penempatan dana sehingga bank bisa memberikan kredit lebih luas kepada masyarakat, termasuk insentif usaha. Insentif usaha ini adalah fasilitas pajak yang kita berikan pada dunia usaha, tidak hanya UMKM tapi juga semuanya. Masuk pembebasan PPh pasal 21, PPN yang percepat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pajak ya, antara selain pembebasan PPh 22 impor, ada pengurangan asuransi PPh 25, pengembalian pendapatan PPN dan segala macam, termasuk pembiayaan korporasi. Pembiayaan korporasi itu juga penjaminan dan juga PMN dan pinjaman kepada terutama kepada BUMN ya, yang bergerak di juga untuk mendukung UMKM. Kayak LPI itu kan BUMN tapi dia mendukung UMKM. Seperti itu Pak. Jadi sektor-sektornya itu juga sangat lengkap, kesehatan, dari sisi demand masyarakat, supply-nya untuk dunia usaha. Baik. Pak Kunta, bagaimana memastikan kemudian program ini dengan anggaran yang begitu besar, contohnya di UMKM saja pagunya sampai 123,4 triliun ya. Bagaimana memastikan program ini tepat sasaran? Apakah juga melibatkan pemerintah daerah sampai ke tingkat kabupaten atau mungkin kecamatan begitu, Pak Kunta? Ini memang kalau kita lihat memang ada program yang sudah existing, Mas. Kalau program existing itu pasti kita sudah punya pengalaman dan punya data yang lengkap. Yeah. Kalau yang program baru, ini yang kita memang benar-benar upayakan supaya kita clear bahwa program ini untuk apa. Misalnya program baru itu adalah bantuan subsidi gaji. Itu kan sesuatu baru. Kita ingin memberikan bantuan subsidi kepada pekerja yang punya penghasilan di bawah 5 juta. Ini kita selama ini belum ada data itu. Gitu. Yeah. Tapi yang ada datanya adalah di BPJS Tenaga Kerja atau BP Jam Sostek. Sehingga data itu yang kita pakai supaya benar-benar tepat sasaran gitu ya. Dan ini juga menjadi win-win solution juga, sehingga pengusaha juga lihat bahwa mereka mendaftarkan pekerjaannya atau karyawannya ke BP Jam Sostek itu ada gunanya juga. Pada saat kita mengalami kontraksi, ya ini mereka bisa mendapat bantuan. Sehingga data itu yang kita pakai. Kemudian kita pastikan bahwa ini benar-benar dia di bawah 5 juta. Dan juga mereka punya rekening. Maka semua bansos itu sekarang benar-benar kita tanya rekeningnya. Sehingga itu benar-benar kepada mereka yang punya rekening tadi, sehingga benar-benar tepat sasaran. Baik, dengan ya, penyaluran sistem transfer ini bisa memastikan tepat sasaran, begitu ya Pak ya? Betul, meskipun kita perlu waktu, tapi ini lebih baik daripada kita tidak ada rekening. Sehingga ini juga menjadikan financial deepening atau memperluas sektor keuangan kita juga. Bahwa semua orang sekarang, bukan semua orang, sekarang pertambahan orang yang menggunakan rekening itu menjadi sangat tinggi. Karena ada berbagai macam ya, selain bantuan sosial, bantuan subsidi upah yang sekitar untuk 12 juta orang, kita juga bantuan produktif untuk usaha mikro, itu juga by rekening. Sekarang semua bantuan itu by rekening. Ini yang berpelinsos. Ya. Yang lainnya kayak subsidi upah, subsidi
bunga, kemudian penjaminan, itu juga semuanya kan lewat perbankan. Jadi jauh lebih kita clear bahwa siapa sih penerimanya dan siapa yang akan. Itulah kita ingin lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat jumlah dari sana. Baik, nanti kami akan tanyakan lagi sudah sejauh mana Pak realisasi dari penyaluran atau pencapaian dari Satgas PEN ini, mengingat deadline realisasi anggaran kurang dari 2 bulan lagi. Pak Kunta, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bangkit. Kami masih membahas mengenai program pemulihan ekonomi nasional sebagai dukungan pemerintah untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19, dan masih bersama kami staf ahli Kementerian Keuangan Kunta Wibawardasa Nugraha. Pak Kunta, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana program Satgas PEN ini bisa maksimal dilaksanakan. Lalu kemudian ada deadline nih, Pak Kunta, kurang dari 2 bulan lagi untuk realisasi anggaran PEN ini. Apa upaya yang dilakukan untuk bisa membuat anggaran ini bisa terserap? Adakah jurus-jurus tertentu begitu Pak yang dilakukan untuk bisa memperbaiki kinerja ekonomi kita melalui program Satgas PEN ini? Ya, makasih Mas Oki ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya program PEN ini realisasinya sudah mengalami percepatan ya sangat signifikan sejak kuartal 2 kemarin, 2 dan 3 itu sudah ada kenaikannya sangat cepat, terutama di kuartal 3. Kalau kita lihat itu pertumbuhannya sudah hampir sekitar 32%. Jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan sejak di kuartal 2 kemarin dengan melakukan relaksasi, kemudian memberikan bagaimana supaya data itu menjadi terkumpul dengan lebih baik, kemudian koordinasi termasuk dengan aparat penegak hukum supaya menjaga tidak ada fraud. Hal-hal itu sudah kita perbaiki sejak kuartal 2 kemarin. Memang kalau kita lihat sekarang penyerapannya 55,5%, itu tidak berarti bahwa belum cepat gitu, tapi sebenarnya sudah cepat sekali ini. Dan yang terpenting adalah yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita lebih ke tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah di situ. Kalau kita lihat realisasi saat ini, memang perlindungan sosial dan dukungan UMKM itu sudah hampir 80% mereka penyerapannya. Karena kebutuhannya saat itu yang kita gelontorkan untuk perlindungan sosial itu sudah sangat bagus. Dan sekarang untuk kuartal 4 ini, yang akan kita dorong atau sebenarnya sudah akan mulai dicairkan adalah yang untuk pembiayaan koperasi, terutama seperti untuk PMN, kemudian ke pinjaman, termasuk ke pinjaman ke koperasi, ya, termasuk kita ke pinjaman ke Pemda. Ini nanti akan cair di bulan November Desember. Termasuk juga ada beberapa bansos, bantuan sosial yang memang ada terminnya gitu kan. Nah, nanti termin kedua itu kan akan dicairkan di bulan November seperti bantuan subsidi upah atau gaji. Termasuk kita juga memperluas bantuan untuk bantuan produktif untuk usaha mikro yang kemarin sekitar 9 juta, sekarang ke 12 juta usaha mikro. Jadi hal-hal tadilah yang kami tetap yakin bahwa penyerapannya akan menuju mendekati 100% tadi, Pak. Baik, Pak Kunta, tadi disebutkan di kuartal keempat ini akan fokus pada distribusi anggaran untuk koperasi, begitu ya. Lalu ada ekspektasi dari Pak Presiden, Pak Jokowi untuk Satgas PEN ini agar bisa menyambung program ini di tahun 2021, menyambung kegiatan atau program yang sudah dilakukan di kuartal 4. Bagaimana kemudian mempersiapkan hal tersebut untuk bisa menyambut ekspektasi dari Presiden ini, Pak Kunta? Ya,
Jadi gini Mas, tadi saya katakan bahwa pertama kita konsentrasi di korporasi nggak, semuanya tetap jalan gitu Mas ya, bansos juga tetap, tapi korporasi akan mulai cair kan gitu, mulai ada penyerapan. Untuk yang 2021, ya kita alhamdulillah pada saat kita bicara RAPBN kemarin dengan DPR, ini awal Oktober itu sudah disahkan APBN-nya, APBN 2021, sehingga kita punya waktu yang cukup panjang Mas, untuk melakukan penelaan, kemudian penerbitan DIPA, saya ingat itu terlalu teknis ya, tapi dokumen penganggaran, sehingga kemarin di awal-awal, ini bulan apa sih, November ya? Oh ya, nanti di minggu depan mungkin ya kita akan sudah terbit dokumen anggaran untuk semua kementerian lembaga, sehingga mereka punya waktu untuk persiapan di Januari 2021. Itu dari secara administrasi Mas ya, jadi sudah mempersiapkannya dengan lebih baik. Kemudian dari sisi substansinya seperti apa? Kalau kita lihat memang kita masih melihat kuartal 1 2021 itu masih, saya tidak mengatakan penuh ketidakpastian ya, tapi ketidakpastian itu ada, risikonya masih ada, dan semua di dunia juga mengalami hal yang sama di negara-negara itu. Sehingga program-program yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan juga dukungan usaha dan kesehatan itu masih di fokus kita. Untuk itu ini masih berlanjut Mas, terutama untuk kesehatan. Selain yang tadi kita sampaikan juga nanti ada untuk program vaksinasi. Jadi pemerintah firm untuk memberikan dukungan terhadap program vaksinasi. Program vaksinasi itu tidak hanya vaksin, tapi juga sarananya, misalnya, dan juga SDM-nya, dokternya atau perawatnya yang nyuntik gitu kan, karena itu banyak sekali kan, banyak orang. Kemudian mungkin jarum suntiknya segala macam sudah kita siapkan sejak sekarang ini. Termasuk setelah itu kita juga masih melihat karena risikonya masih tinggi, mungkin orang juga masih sama posisinya, tidak langsung lari gitu ya, tidak langsung berusaha dengan cepat atau tidak mulai membuka usahanya kembali dengan cepat. Maka perlindungan sosial juga masih tetap kita lakukan untuk kita gelontorkan di 2021. Tapi tetap gradually nanti akan turun gitu Mas ya. Termasuk nanti yang kita akan fokus ke sana ada untuk recovery. Recovery itu dukungan perlindungan usaha kita percepat, dan juga reform. Karena pada saat kondisi seperti ini Pak, saat yang tepat untuk melakukan reform, termasuk di birokrasi dan juga program-program pemerintah. Baik, ini menarik karena tadi ada disebutkan dukungan untuk program vaksinasi di Indonesia. Dalam pandangan Anda sebetulnya seberapa besar pengaruh nanti di saat vaksin ini diberikan atau disuntikan kepada masyarakat? Apakah serta-merta akan berpengaruh terhadap memulihkan ekonomi nasional, Pak Kunta? Sebenarnya vaksinasi dan juga 3M itu kan tadi saya sampaikan lebih menjaga confidence dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat bahwa dia bisa kembali berani keluar, berani berusaha lagi, berani melakukan aktivitas. Lebih seperti itu. Jadi vaksinasi sendiri tidak berarti bahwa kita tergantung 100% pada vaksinasi, saya juga enggak. Saya bukan orang kesehatan Mas ya, tapi saya yakin itu tidak tergantung pada vaksinasi. Vaksinasi penting, tapi tetap gaya hidup normal atau new normal itu perlu ditetapkan, tetap harus ada. Yang tadi saya sampaikan 3M tadi, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, itu tetap akan dilakukan. Sehingga orang juga mulai hidup dengan gaya baru. Termasuk nanti pekerjaan ataupun penjual beli lewat online, itu pasti akan terjadi. Sehingga inovasi-inovasi itu akan muncul nanti di 2021. Dengan tetap kita melihat peluang-peluang. Seperti itu Mas. Jadi nanti tetap akan ada pergeseran-pergeseran atau gaya hidup baru itu akan muncul. Baik, Pak Kunta, terima kasih banyak waktu dan informasinya bagi kami. Tentu kita berharap Satgas PEN ini akan bekerja dengan maksimal. Tadi dikatakan memberikan stimulus bagi masyarakat yang pada muaranya adalah memulihkan situasi ekonomi nasional kita saat ini di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Kunta Wibawa Dasanugraha sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas. Selamat malam. Malam. Usai jeda kami akan kembali dengan topik lainnya sesaat lagi.
debat publik, adu gagasan dan adu strategi dalam meraup suara pemilih. Saksikan debat terbuka pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau. Dipandu Herdina Suherdi dan Rahmat Idris langsung dari Kepulauan Riau. Jumat 20 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di antara teras yang terbuka, kita bisa merenungkan apa arti kemerdekaan. Musuh yang kita hadapi semakin beraneka ragam. Ketakutan, kewaspadaan, dan lain banyak hal membuat kita sedang sulit keluar rumah. Hanya mereka lah yang memiliki peralatan lengkap atau sangat nekat yang bebas berkeliaran. Daya di tangan ini, benang dan jarum yang kumiliki, semoga bisa membangkitkan keberanian untuk menikmati kemerdekaan. Apa yang aku ciptakan, semoga membuat anak cucuku aman dan nyaman. Kenakan masker dan bebaskan Indonesia dari COVID-19. TVRI hadir dalam mengawal demokrasi di tanah air dan pendidikan politik. Di tengah dinamika politik dan tantangan pandemi COVID-19, demi lahirnya pemimpin terbaik, TVRI menghadirkan Ruang Demokrasi. Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bangkit. Kami masih membahas mengenai program pemulihan ekonomi nasional sebagai dukungan pemerintah untuk masyarakat di masa pandemi. Dan salah satu sektor yang ikut terdampak adalah sektor pendidikan. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa meminimalisir dampak atau resiko pandemi COVID-19 di sektor pendidikan? Kami akan berbincang bersama PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Hasan Habibi. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Mas. Baik, juga sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Kahar. Selamat malam Pak Kahar. Selamat malam Mas. Baik, sebelum saya ke Pak Hasan, saya ingin ke Pak Kahar dulu Pak. Kita tahu saat ini ada bantuan subsidi upah untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan. Bisa dijelaskan seperti apa Pak skema atau mungkin mekanismenya atau mungkin pengertiannya begitu? Baik, makasih Mas. Jadi bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap guru-guru kita, dosen kita, dan tenaga pendidikan kita, di mana saat ini terdampak COVID-19 sehingga mungkin berpengaruh terhadap faktor ekonomi mereka. Untuk itu pemerintah hadir untuk memberikan subsidi kepada mereka dalam bentuk bantuan uang tunai sebanyak 1,8 juta satu kali bayar insya Allah. 1,8 juta sekali bayar, apakah akan continue atau seperti apa Pak Kahar? Nah ini untuk sementara desainnya memang hanya untuk satu kali ini, tapi nantinya tentu kita akan melihat perkembangan. Kita tidak berharap bahwa COVID-19 ini akan berkepanjangan atau mudah-mudahan segera berakhir, sehingga memang ini bantuan untuk sifatnya dalam rangka penanganan COVID-19. Baik, siapa saja Pak target penerima dari bantuan subsidi upah ini Pak? Jadi yang menjadi target daripada penerima bantuan subsidi upah ini adalah yang pertama adalah dosen, yang kedua adalah guru, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan, baik itu PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Baik, saya ke Pak Hasan dulu ya.
Pak Hasan, banyak yang bilang nih Pak, untuk mendapatkan bantuan ini agak sulit begitu ya. Sebetulnya bagaimana mekanisme untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan ini Pak Hasan? Mohon maaf, mungkin kalau upah ke Pak Kahar ya. Oh iya. Iya. Baik, saya langsung masuk ke menjawabnya, Mas. Baik, silakan Pak Kahar. Jadi gini, sebenarnya ini sangat simpel sekali. Bahkan tadi Pak Menteri di kami raker meyakinkan kepada perwakilan kita DPR bahwa mohon diberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa bantuan subsidi upah kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat simpel. Karena kenapa? Semua tenaga pendidik dan kependidikan yang terdaftar di data Dapodik per tanggal 30 Juni, demikian juga dosen maupun tenaga pendidikan perguruan tinggi yang terdaftar di PD Dikti per tanggal 30 Juni semuanya akan mendapat setelah kita verifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan juga di Prakerja. Baik, jadi artinya penerima ini tidak hanya guru yang di kategori pegawai negeri atau mungkin ada guru-guru lain juga akan mendapatkan Pak? Jadi khusus untuk bantuan ini itu hanya diberikan kepada guru non-PNS. Non-PNS, baik. Non-PNS baik itu mengajar di pendidikan satuan pendidikan negeri maupun swasta. Tapi dengan catatan bahwa mereka mempunyai gaji di bawah 5 juta. Baik, saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, selain bantuan subsidi upah, dan ini juga ada bantuan berbentuk kuota internet untuk pendidikan. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebetulnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini dalam bentuk kuota internet ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Kita sama-sama paham hari ini. Jadi karena era pandemi ini kan memaksa kita banyak sekali melakukan aktivitas dari rumah. Baik itu bekerja maupun belajar. Nah tentu yang menjadi kebutuhan pokok di luar sandang pangan papan adalah kuota data internet. Inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kuota internet untuk membantu proses belajar dari rumah, baik adik-adik kita, Bapak Ibu guru, dosen maupun mahasiswa semua, Mas. Jadi mekanisme pemberiannya seperti apa Pak kira-kira? Atau mungkin ada jumlah yang bisa dipatok untuk setiap siswa atau tenaga pendidik begitu? Kalau terkait dengan mekanisme proses pemberian bantuan kuota internet ini sendiri cukup mudah juga. Yang penting dari pihak orang tua dan sekolah itu menginputkan nomor ponsel yang aktif di aplikasi Dapodik. Nanti kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Pusdatin akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan keaktifan nomor tersebut. Nah, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi, kami padankan semua informasi tersebut dengan para operator seluler yang mereka nanti akan melakukan checking juga terhadap aktivasi dari nomor-nomor yang sudah didaftarkan via Dapodik itu. Kalau semuanya sudah clear, tidak ada data-data yang nyangkut, kira-kira demikian, maka operator seluler berdasarkan permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginjekkan kuota data. Baik. Ke nomor-nomor tersebut gitu. Jadi berapa nih Pak jumlah besaran data yang diterima oleh siswa atau mungkin tenaga pendidik? Apakah juga berbeda-beda jumlahnya Pak? Berbeda-beda Mas, tentu masing-masing kan memiliki kebutuhannya ya. Khusus untuk adik-adik kita di jenjang PAUD, mereka memperoleh 20 GB, sekitar 55 GB-nya untuk kuota umum dan sisanya untuk kuota belajar. Untuk adik-adik kita yang di jenjang PAUD Dasmen, SD, SMP, SMA, mereka menerima 35 GB, 5 GB-nya kuota umum dan 30 GB-nya kuota belajar. Untuk Bapak Ibu guru, mereka menerima sekitar 42 GB, 5 GB-nya kuota umum dan sisanya kuota belajar. Khusus untuk adik-adik mahasiswa dan dosen, mereka menerima sekitar 50 GB, 5 GB-nya kuota umum dan sisanya kuota belajar. Kuota belajar ini termasuk di dalamnya bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp, virtual meeting, Zoom dan sebagainya, termasuk semua learning management system yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Dan sampai hari ini, bulan akhir Oktober kemarin, sudah terkirim ke 35.500.000
597.292 penerima kuota data, Mas. Itu persentasenya dari berapa persen, Pak, dari jumlah target yang sudah ditetapkan? Sebetulnya di perencanaan kami itu kan sekitar ada 50-an juta peserta didik ya. Ini tentu belum 100% menjangkau dari semua populasi karena berbagai keterbatasan, masalah pemerataan infrastruktur, kepemilikan gawai, dan mungkin beberapa faktor-faktor yang lain. Nah, kami di sini terus menghimbau kepada semua sekolah yang belum mendaftarkan nomor-nomor ponsel tersebut ke Dapodiknya untuk segera melakukan proses tersebut, Mas, untuk mendapatkan kuota itu. Baik, nanti kami akan kulik-kulik lagi bagaimana bentuk bantuan, baik bantuan subsidi upah untuk pendidik ataupun bentuk bantuan yang berupa kuota data internet. Kami akan kembali dengan perbincangan selengkapnya usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Indonesia Bangkit, kami masih membahas bagaimana membantu sektor pendidikan yang terdampak dari pandemi COVID-19. Masih bersama kami, PLT Kapus Datin Kemendikbud Muhammad Hasan Habibi dan juga Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Kahar. Saya kembali ke Pak Kahar. Pak Kahar, kalau tadi Pak Hasan mengatakan ada target sekitar 50 juta bantuan kuota internet bagi sektor pendidikan. Kalau di subsidi upah ini, adakah target-target yang sudah ditetapkan, Pak Kahar, dan sudah seberapa persen yang kemudian sudah terrealisasi? Baik, Mas. Terima kasih banyak. Jadi jumlah yang kami alokasikan tahun ini sebanyak 2.034.732 orang. Jadi ada 2,034 juta pendidik dan tenaga pendidikan, yang terdiri dari dosen 162.000, kemudian guru sebanyak 1,6 juta, kemudian tenaga pendidikan sekitar 237.000 orang. Nah, inilah yang menjadi target kami pada akhir tahun ini untuk memberikan subsidi upah sebanyak 1,8 juta per orang. Nah, perlu saya sampaikan bahwa data-data ini tentunya adalah mereka yang sudah terdaftar di dalam Dapodik maupun PD Dikti, dan juga yang saya katakan tadi, kami sudah melakukan verifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, demikian juga kepada prakerja. Ini betul-betul kita sudah melihat bahwa seluruh guru atau pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS yang memperoleh pendapatan di bawah 5 juta, inilah yang perlu disupport oleh pemerintah saat ini, Mas. Baik. Dengan jumlah sebesar itu, ada 2.034.000 lebih penerima bantuan subsidi ini, tentu kita berharap tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan korupsi. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa meminimalisir terjadinya fraud ini, Pak Kahar? Ya, betul sekali, Mas. Ini sangat kami wanti-wanti dari awal, sehingga mulai dari data kita bersihkan sedemikian rupa. Dan sekarang juga mulai kami dikawal oleh teman-teman BPK maupun juga dari auditor internal, yaitu Itjen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu juga kepada masyarakat kami berharap bahwa mohon bantuannya untuk memantau program ini. Karena kenapa? Di masa pandemi COVID-19 ini betul-betul perlu kita memberikan bantuan atau dukungan kepada guru-guru kita, terutama yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Supaya pergerakan ekonomi kita tetap berjalan, tenaga pendidikan kita bisa tetap melakukan aktivitasnya, tetapi satu sisi mereka tidak terlalu terbebani dengan adanya COVID-19 ini. Baik, saya kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, dari 50 juta lebih tadi penerima bantuan kuota internet, apakah bantuan ini akan diberikan secara berkala dalam jangka waktu tertentu begitu, Pak? Secara teknis, bantuan ini kita berikan 2 termin dalam setiap bulannya, Mas.
di tanggal 22 sampai 24 sampai tanggal 28 sampai tanggal 30 per masing-masing bulan, dimulai dari September sampai nanti Desember. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami masih terus menerima update informasi data dari kepala sekolah maupun operator-operator yang ada di sana. Nah, terkait limit gitu ya, limit dari kuota data ini berlaku selama kurang lebih 30 hari per masing-masing bulan. Khusus nanti di bulan Desember kami tambahkan 15 hari, Mas. Sehingga nanti bisa 45 hari di posisi terakhir bulan Desember, dikarenakan mulai pertengahan Desember ini kan anak-anak kita libur, sehingga tidak ada proses belajar mengajar maupun Bapak Ibu gurunya, sehingga diharapkan pada saat mereka masuk lagi, mereka masih bisa menggunakan kuota internet tersebut untuk proses belajar mengajar. Baik, apakah sudah ada gambaran atau perencanaan program ini akan dilakukan dalam jangka panjang, mungkin tahun depan atau seperti itu Pak, sehingga kemudian ada gambaran bagi siswa-siswa kita yang tetap khawatir dengan ketiadaan kuota internet untuk belajar daring ini Pak Hasan? Baik, kalau kami menilik dari hasil survei yang dikeluarkan teman-teman Arus Survei Indonesia, mereka melihat aktivitas pemberian kuota internet ini sesuatu yang sangat membantu, Mas. Dan ini kebijakan yang sangat tepat dalam proses pandemi kali ini di sektor pendidikan. Dan bahkan sebagian besar dari publik mengharapkan aktivitas ini berlanjut sampai nanti di tahun 2021, melihat situasi dan perkembangan pandemi nanti. Kami dari pemerintah pada prinsipnya nanti tentu akan mendengarkan aspirasi tersebut untuk kemudian tetap kami konsultasikan dengan Mas Menteri dalam hal ini ataupun dengan rekan-rekan di Komisi 10 terkait nanti keberlanjutan dari aktivitas kuota data internet pendidikan ini. Baik, Pak Kahar, mengenai continuity dari program, mungkin saya ingin menegaskan kembali apakah program ini akan berlanjut untuk tahun-tahun ke depan, Pak? Tadi dikatakan hanya sekali diberikan begitu ya, untuk sekitar 2.034.000 lebih. Apakah akan continue Pak di tahun-tahun ke depan program ini? Mungkin sebelum saya langsung ke masalah kontinu, Mas, yang saya ingin tekankan kembali kepada pemirsa bahwa tentunya bantuan subsidi ini mungkin ada sedikit tadi bedanya dengan bantuan kuota. Kalau Pak Hasan tadi menyampaikan kalau bantuan kuota itu menghimpun nomor-nomor dari peserta yang dari lapangan, kalau subsidi upah ini betul-betul data yang ada di pangkalan data itulah yang kami usulkan untuk mendapatkan setelah kita lakukan cleansing. Nah, sehingga ini memang sifatnya top down karena datanya sudah lengkap. Nantinya data inilah yang kita buatkan rekening secara terpusat dari Jakarta. Karena kenapa? Kalau rekening ini kita minta dari lapangan itu butuh proses yang lama. Nah, sehingga ini berbeda dengan tadi kuota. Nah, terkait dengan keberlanjutan program ini, pada dasarnya untuk tahun 2021 tentunya kalau sekiranya COVID-19 ini berkepanjangan, tentu ada pemikiran-pemikiran pemerintah untuk bagaimana mendukung kegiatan seperti ini. Karena kenapa? Tentu harapan kita sangat bermanfaat kepada masyarakat, khususnya pada pendidik dan tenaga pendidikan, supaya tidak mengalami hal-hal yang bisa mengganggu proses pembelajaran karena adanya COVID-19 ini. Dan ini tentunya akan menjadi catatan penting bagi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana memikirkan di tahun 2021 manakala COVID-19 berkepanjangan. Kalau mengenai target dana, berapa Pak target dana yang ditetapkan pemerintah untuk bisa memberikan subsidi bantuan upah? Jadi dana yang kita siapkan sekarang ini ada 3,6 triliun, Mas. 3,6 triliun untuk pemberian ke 2 juta lebih? Untuk 2.034.000 untuk sekali bayar ya? Guru. Sekali bayar. Dan gambarnya sekarang hari pertama hari ini kita melakukan pentransferan dari bank penyalur. Ini sekarang sekitar 250.000 sudah tertransfer sampai jam 10 tadi pagi. Nanti saya mungkin tanya lagi perkembangannya sampai siang ini sudah berapa banyak yang tertransfer. Karena kenapa? Data sudah ada di kami. Kemudian kami sudah serahkan kepada pihak bank mitra kami untuk mencetak rekeningnya. Jadi tinggal mentransfer saja satu kali kepada rekening masing-masing para pendidik dan tenaga pendidikan. Baik, saya kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, bagaimana kemudian jika ada laporan dari siswa atau pendidik mengenai nomor yang tidak valid, kemudian mereka tidak menerima bantuan kuota internet, kemana mereka harus mengadu, Pak? Baik, terima kasih Mas.
Jadi kalau ada informasi yang hendak disampaikan, teman-teman di satuan pendidikan atau Bapak Ibu guru bisa langsung ke ULT Kemdikbud, Mas. Unit layanan terpadunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau sekarang ini kan eranya sudah sosial media ya. Mungkin bisa mention kepada akun-akun resmi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian kami tindak lanjuti terkait mungkin hal-hal teknis yang perlu diselesaikan. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Hasan Habibi, PLT Kapus Datin Kemendikbud, dan juga Pak Abdul Kahar, Kapus Layanan Pembiayaan Pendidikan, sudah bergabung bersama kami. Tentu kita berharap stimulus yang diberikan pemerintah, baik berupa bantuan subsidi kuota data ataupun bantuan subsidi upah ini bisa menjadi stimulan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa berpengaruh juga bagi pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Amin, amin. Sudah bergabung Pak Hasan dan juga Pak Kahar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dan kami tutup dialog Indonesia Bangkit untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.